Joshua kan ada juga cara mendidik anaknya, yang pertama yang kasar. Ya gue juga berpikiran pasti nanti kalau misalnya gue punya keluarga, benar-benar nggak mungkin gue akan mendidik kan kayak mukul kayak gitu ya. Hubungan misalkan anak sama orang tuanya lah, kita kan dulu misalnya ngertinya cuma tuh anaknya kayak kita. Sekarang mungkin semakin dewasa terus ngeliat juga kayak dari sudut pandang orang tuanya, oh ternyata mereka tuh ngerasainnya kayak gini kayak. Jarang banget gue dapet di adegan seperti itu sih, kakak dan adik. Iya berantem, tapi benernya berantemnya tuh gara-gara gue care sama lo gitu. Halo sahabat bikin dan berbagi. Kali ini kita bakal podcast pulang kantor. Jadi ini perdana gue membawakan podcast ini. Nalin gue Azid sebagai anak magang. Sebelah gue ada partner bernama siapa? Nama gue Ariba, gue juga anak magang di sini. Gue Ivan, gue graphic designer di Studentelop. Gue Eki sebagai finance and accounting di Antelop. Nah, begitulah. Jadi kita bakal kenapa? Sorry. Iya. Masih pertama kali. Jadi kita bakal bahas tentang film keluarga. Soalnya bulan akhir-akhir ini film keluarga tuh banyak muncul di bioskop lagi gitu. Oh ya? Dan responnya cukup antusias gitu. Jadi kita akan bahas film keluarga. Jadi untuk memulai pertanyaannya mungkin film keluarga apa yang biasanya lu tonton dulu? Apakah kayak Laskar Pelangi atau kayak tontonan film tiap keluarga kan biasanya beda-beda kan? Kalau gue sih suka, kalau film keluarga secara umum gue suka ya. Soalnya kayak gue tuh suka banget nonton film drama itu gue suka, dan biasanya kan film keluarga itu kan drama ya. Film drama keluarga itu gue suka. Yang sering gue tonton beda-beda sih, dari zaman mungkin pas zaman kecil itu kebanyakan nontonnya film-film Indonesia kayak Laskar Pelangi yang lo bilang tadi. Terus pas udah mulai gede itu udah explore nonton film-film Hollywood, terus nonton film-film dengan berbagai bahasa gitu-gitu. Jadi kayak gitu sih. Sekarang lagi suka nonton film-film keluarga yang apa ya, yang kayak yang barusan gue tonton itu Everything Everywhere All at Once, itu menarik sih. Itu keluarga ya? Hah? Film keluarga. Film keluarga gitu kan? Iya, itu juga yang Itu juga film keluarga. Itu bagus sih itu. Kalau kayak Eki sendiri nontonnya nggak? Gue sih sebenarnya ada jarang sih gue nonton film keluarga, karena emang nggak terlalu suka juga tipe-tipe film kayak gitu. Cuma kayaknya kalau dulu gue nonton film zaman gue SD tuh, yang pertama kali gue tonton kayak Sherina. Iya. Itu masuknya keluarga. Sherina, Joshua, film-film Bobo. Oh iya. Shaolin. Iya. Nggak tahu itu film keluarga, tapi ada yang nama film Bobo yang temanya berkeluarga kayak gitu. Cuma gue nggak tahu judul filmnya apa, tapi adalah setahu gue. Kalau zaman dulu kayaknya itu sih ya, kayak Laskar Pelangi juga. Iya sih, gue mirip lah sebenarnya. sama sih, gue juga dulu tontonannya kurang lebih Laskar Pelangi. Malah kayak film, menurut gue film Marvel tuh film keluarga juga sih. Karena gue nontonnya bareng keluarga gitu. Terus kayak walaupun ratingnya 13 plus, adek gue kadang ikut nonton gitu ya, nggak tau lah. Nggak salah sih, karena kan ya film superhero kan genrenya suka ringan gitu juga kan, jadi jatuhnya bisa jadi film keluarga. Kalau gue sebenarnya kayak yang animasi juga kan sering banget tuh ngangkat. Oh iya, bener. Iya kayak Coco. Gue inget banget yang sangat memorable buat gue tuh Lilo and Stitch sih. Iya tuh. Karena kan tentang kayak kakak dan adik gitu, terus udah kayak yatim piatu, terus ada aliennya lagi. Gue berusaha mencari keluarga. Film kartun Phineas and Ferb, itu gue banget tuh Phineas and Ferb. Rick and Morty nonton nggak? Angkatan kita segitu. Iya, gue suka banget. Gue lagi nonton juga nih sekarang Phineas and Ferb. Iya sih. Fairy Tail apa sih yang Apa? Wanda Vision. Bukan Super Gue nggak tahu. The Very Odd Parents. Gue nggak tahu. Gue nontonnya Upin Ipin. tontonan gue. Itu ya. Very Odd Parents ya. Very Iya, kayak gitu sih. Kalau di bioskop akhir-akhir ini kan banyak nih. Iya. Apa film terakhir nih? Kalau yang terakhir gue tonton itu sih Everything Everywhere All at Once. Sama sebenarnya yang paling terakhir banget gue tonton itu sebenarnya tadi di jalan gue nonton Koda yang kemarin.
Lo nonton gue juga? belum nonton. Iya, gue nonton di Apple TV sih. Itu bukan di bioskop jadi ya. Iya. Barusan nonton buat tambahan podcast ini ya. Jadi kemarin gue abis Ngobrol. terus abis baru subscribe gitu. Terus kayak Karena nonton lagi deh. gratis gitu kan. Iya. Gratis sekali dapat ya nambah gratis. podcast. Biar nambah cerita podcast. Biar nambah panjang durasi. Iya. Lumayan. Thank you. Kalau kayak Ki terakhir nonton apa tuh? Aduh, apa ya gue ya? Kalau film keluarga kayaknya ngeri-ngeri sedap sih. Ngeri-ngeri Oh, sedap. iya. Wah, gue juga terakhir itu sih. Itu yang kalau keluarga sih itu ya paling terakhir. Gimana tuh? Gini-gini sedap menurut lo? Mungkin nggak akan relate ke semua orang ya, tapi kayaknya kalau di keluarga gue juga masih hampir relate juga sih kayak cerita-ceritanya ngeri-ngeri satu diri. Iya sih. Jadi ya masih bagus. Gue bilang apa ya, buat filmnya sih bagus ya, ngebawa suasananya dan kayak orang-orang itu kan orang-orang komedian juga. Orang komedi. Iya. Orang-orang stand up, terus actingnya juga udah gue nggak mau ngebahas sih, cuma lu yang tadinya orang komedi main drama. Susah kan. Iya. Gue yang awam aja susah gitu loh, mikirnya udah susah. Jadi masih bagus sih semua. Iya, gue pengen nonton sih tapi belum sempet. Sama gue juga nonton ngeri-ngeri sedap dan kayak ada part yang ketika ayahnya udah cerai beneran gitu kayak wah kasihan banget gitu. Nih tahu nih. Iya, sorry. Kan udah ini juga udah selesai juga. Iya kan gue nonton. Gimana nih? Ntar nonton ya. Ceritain dari awal. Jangan. Iya, kayak ada part-part yang emang work sih, sedih banget. Oh. Dan keren sih orang-orang komedi gitu, acting drama berasa. Kalau Ariba gimana tuh? Gue nggak inget apa ya yang terakhir ya, sebenarnya sama Everything Everywhere All at Once, tapi yang gue lagi inget tuh karena lagi anniversary nih film udah berapa tahun itu Mamma Mia. Buat gue tuh Mamma Mia berkesan banget. Gue tuh pas SD kelas 2 ya, anak kelas 2 tiba-tiba disuguhin film, padahal tuh sebenarnya buat dewasa kan jatuhnya, cuman kayak kan nyanyi-nyanyi terus kayak tentang ibu dan anak mencari bapaknya gitu kan segala macam, terus kayak buat gue tuh kayak berkesan banget lah sampai sekarang gitu. Kayak kartun, kayak Haji. Haji. Mencari ibunya. Itu kayak lebih sedih sih. Kita ganti aja kayaknya kita bahas animasi aja gimana? Film animasi aja. Kalau film animasi yang terakhir bioskop ini ya, Gru apa? The Rise of Gru. Minion itu gila-gilaan. Oh, ini gue suka juga tuh. Gue ke McD kayak semua ini barang-barangnya udah gambar Minion semua. Iya. Nah, kalau film yang paling memorable gitu kayak lu nggak bisa lupa nih kayak film kalau dia kayak tadi kan Mamma Mia kan. Film keluarga ya? Iya, film keluarga. Gue kalau ditanya film keluarga, gue paling berkesan itu dulu nonton Captain Fantastic. Iya. Ya pas nonton Captain Fantastic, nggak tahu itu gue masih zaman kuliah deh, masih zaman kuliah, masih kayak nggak tahu pola pikirnya masih belum jadi gitu kan. Dan pas nonton Captain Fantastic, gue ngerasa di situ kayak ada momen gue ngerasa kayak ini tuh film bukan cuma tentang parenting doang gitu, tapi ini film ngebahas lebih jauh dari itu gitu kan. Itu gue kayak abis nonton bener-bener kayak diem gitu kayak hidup itu seperti ini ternyata. Nah, itu filmnya gue nggak tahu direkturnya kalau nggak salah namanya Matt Ross gitu. Iya. Nggak tahu lupa juga. Pokoknya Viggo Mortensen itu kan yang jadi ayahnya tuh menarik. Itu premisnya kayak seorang ayah yang membesarkan anaknya di hutan yang kayak nggak mau kayak menjauhkan anaknya dari modernisasi gitu. Iya, itu bagus sih. Kalau kayak Ki gimana? Apa ya? Gue udah bingung sih kalau Jarang nonton ya. Iya, jarang nonton yang film drama keluarga. Jadi kalau ditanya itu ya paling kayak dulu tuh yang paling bener-bener sampai sekarang masih inget sih Joshua legend banget. Karena setelah nonton itu gue jadi pengen, wah siapa tahu gue bukan anak kandung. Kan bisa jadi. Gue juga nggak tahu. Maksud gue bokap gue juga ngomongnya kamu tuh anak pungut tetangga sebelah. Jadi gue percaya aja. Kayak dark jokes ya. Tapi gue pernah ngebohongin adik gue gitu sampai nangis. Kalau lu kan kakak. Iya sih. Bokap gue sendiri. Yang lebih valid gitu. Ini kayaknya omongan bener. Joshua bantu saya mencari orang tua gitu. Kalau Ribet tadi masih Mamma Mia. Enggak sih, lebih itu ya Lilo and Stitch sih buat gue. Nggak tahu sih kayak banyak banget filmnya Disney atau Pixar yang berkesan buat gue karena
Gak tau kan pas kecil tuh lo nonton ya masih bocah nganggapnya oh ya seru-seruannya doang, tapi pas lo udah kayak makin gede kan kayak oh anjir dia sebenarnya sedih banget nih tentang ini nggak punya ibu nggak punya bapak terus nyari ini kayak sama yang paling satu lagi sih ini Brother Bear buat gue tuh kayak gue obses banget pas masih kecil tuh beneran kayak abis nggak tahu ya kayaknya gue dulu sering berantem banget sama adik gue terus dia ngeliat kayak ini nih harusnya akur gitu kakak adik jadi kayak oh iya jadi kayak ketanam terus di otak gue. Tapi emang seru. Kalau gue yang paling inget sih bukan lebih ke filmnya, lebih ke momen ketika nontonnya itu Laskar Pelangi sih. Karena gue nontonnya bareng kakak gue gitu kan kayak malam-malam dan kayak momen-momen gitu kayak sulit lah sekarang apalagi gue ngerantau ya. Jadi curhat, aduh. Ya itu sih yang memorable banget sih kayak jadul banget kayak itu kan film pertama kali gue nonton film tuh kalau nggak salah Laskar Pelangi dan itu gue nonton juga berulang-ulang gitu kan. Iya emang seru sih. Iya karena pemandangannya juga asik banget. Iya, baru-baru ya paling ngeri-ngeri sedap, cek toko sebelah. Iya, cek toko sebelah benar-benar. Keluarga Cemara nih baru keluarga Cemara. NKCTHI kan? Sempat ini kan? Sempat booming ya. Booming. Iya, film keluarga tuh. Tapi sebenarnya film keluarga itu maksudnya film yang ditonton sama keluarga atau misalnya latarnya ada keluarganya sih? Menurut gue bisa dia ngebahas keluarga atau kayak emang tontonan buat keluarga gitu jadi kayak segala umur gitu sih. Kalau zaman dulu ada film series yang di Antv kalau Tuyul Mbak Yul. Aduh tua banget ya gue ya astagfirullah. Tuyul Mbak Yul ya. Maksud gue yang ada itu beda lagi sama Jino Jini ya? Beda. Tuyul Mbak Yul. Serem aja Tuyul Mbak Yul. Kok serem sih? Dia kan tuyul kan? Waduh. Bukan ya? Ya Allah. Tuyul itu fun gitu, bukan horor. Enggak horor. Iya, tapi kayak ada kayak bocah pendek terus suka pakai kalau itu bukan. Maksudnya iya emang. Ada kan? Iya. Itu cukup. Kalau keren Shinchan. Iya. Jin dan Jun gitu-gitu. Kalau India kalian pada nonton enggak? Film tapi kucu hotahe gitu. Gitu. Gue nggak nonton sih kalau. Terakhir gue nonton film dari desainin sama Mas Aris Triple R yang ada di Netflix itu. RRR itu gue udah nonton juga. Iya. Itu film keluarga bukan sih? Kayaknya keluarga deh. Keluarga ya. Keren banget tuh. Film laga. Persahabatan. Iya, Idiots. Three Idiots. Three Idiots seru banget sih. Iya, kalau India gitu ya. Tapi kan kita bahasnya film keluarga ya. Film keluarga itu ngebangun keluarga buat persahabatan mereka. Oh iya, keluarga kan maknanya tuh nggak selalu. Kan ada chosen family. Iya, oke ya, nggak maksa ya. Nggak maksa. Tapi pernah nggak nonton film sama keluarga kalian? Maksudnya kayak bener-bener nonton bareng gitu kayak yuk ke bioskop nonton bareng. Itu apa film apa? Terakhir nonton sama keluarga sama nyokap bokap ini nontonnya ini bukan film keluarga sih itu sebenarnya itu nontonnya Top Gun tapi gue ingetnya tuh zaman dulu nonton Brave sama nyokap gue itu beneran berdua doang lagi kan langsung kenanya udah sama anak gitu ya kayak gitu udah gitu anaknya kritik juga dulu gue kritik gue berasa aduh kok gue aja kayak disindir gitu untungnya nggak kritiknya sama rebelnya juga sama iya untungnya nggak bagian ngutuk ibunya sih itu kan durhaka dong. Kalau lu pernah sama keluarga lu di bioskop bareng gitu? Jarang banget. Gue bener-bener jarang banget. Jadi kadang nontonnya misah malah. Jadi nyokap gue kan emang beda-beda tipenya. Kalau gue yang lebih yang nggak suka yang terlalu drama, bokap gue yang maunya yang nonton perang-perangan, Korea-Koreaan atau drama-drama. Jadi datang bareng-bareng sekeluarga. Datang bareng tapi bioskopnya misah. Iya. Jadi nyokap gue nonton apa. Sangat ini preferensi masing-masing. Ya itu bonding keluarganya emang begitu. Lo gimana sih? Kalau gue tonton film keluarga ya Marvel sih bang. Bokap gue yang suka. Kayak kakak gue suka, adik gue suka ya gue ya ikut aja gitu. Nemenin gitu ya. Nemenin. Soalnya gue pernah kayak apa? Bokap gue ajak nonton Marvel kayak gitu sama nyokap gue ujung-ujungnya mereka tidur percuma ya gue doang yang nikmatin jadi mending mencari aja lah dulu. Gue kalau nonton Marvel malah di mobil tuh kayak ada inside jokes gitu loh dari filmnya gitu. Biasanya bokap gue tuh kayak jadinya nah itu sih salah satu kalau nonton barengan tuh ada bercandaan kayak gitu sih. Kalau gue nonton sama nyokap bokap gue lupa kayaknya udah lama gue udah lupa tapi gue yang paling ingat banget gue sempat nonton sama nyokap gue berdua. Ini 2 garis biru. 2 garis biru dan ada momennya
Kok ketawa sih? Ya apa? Dan ada momen yang bener-bener gue kayak momen ini sih, momen melo-melo gitu gue sama nyokap gue pas karakter si Angga Yunani itu siapa namanya ya? Pokoknya karakternya dia ngobrol sama ibunya, terus dia kayaknya bilang sama ibunya kayak, kok kita dari dulu gak kayak gini ya? Kayak gak pernah ngobrol bareng gitu. Terus gue kayak, iya. Tapi pertanyaan gue, setelah itu lu ngobrol bareng? Ngobrol bareng abis itu ya kayak. Bertahan berapa lama tuh ngobrol bareng? Sampai lupa filmnya. Gue kalau nyokap gue deket banget, suka ngobrol gitu. Tapi kayak itu tuh yang kayak sebenarnya momen itu yang buat kita bersyukur sih, kayak kita punya hubungan yang kayak gitu. Iya benar. Kayak ada loh kayak hubungan ibu dan anak yang sebenarnya nggak cukup deket gitu kan, gak sering ngobrol gitu. Iya banyak yang kayak gitu sih. Nih sekarang kan ya kita udah mulai beranjak dewasa gitu. Menanggapi kayak tontonan kecil itu kan, yang tadinya kayak misalnya pertualangan Sherina kan fun banget. Iya. Ketika dewasa nonton film-film kayak gitu tuh, apakah justru ingat masa kecil atau kayak dapet sisi lain dari film itu? Sudut pandangnya udah mulai berbeda gitu, bergeser tuh gimana? Kalau gue lebih ke ini sih, kayak gue nonton Sherina atau Joshua atau yang lain, ya dapat sisi funnya masih dapat. Kalau gue masih dapat banget sisi funnya, masih ketawanya gitu masih dapat. Cuma kalau misalkan dilihat juga kayak lu Joshua kan ada juga cara mendidik anaknya, yang pertama yang kasar, ada yang lain-lain. Nah, ya gue juga berpikiran pasti nanti kalau misalnya gue punya keluarga, nggak mungkin, benar-benar nggak mungkin gue akan mendidik akan kayak mukul kayak gitu ya. Angkatan gue kayaknya masih suka kalau sama bokap ya, masih keras gitu ya? masih dapat sabetan sama Widi, masih dapat lah ya. Tapi ya beranjaknya gue sekarang, kalau gue ngeliat itu ya enggak lah, kayaknya nggak cocok buat anak-anak zaman sekarang. Iya. Telepon ke ini. Jangan. Dicari kaset tuh. Dicari kaset tuh. Iya. Dia parkur datang ke rumahnya. Oh iya, seru juga. Rambutnya nggak goyang. Kalau Ivan gimana? Apa? Tontonan yang dulu waktu kecil pas sekarang menanggapnya gimana? Tontonan kecil biasanya sih gue nonton film kartun sih biasanya. Iya. Film kartun ya, paling ininya ya apa, musiknya itu kayak emang apa sih, nge-trigger memori yang lama itu. Iya, lagu-lagu terus kayak film gitu sih. Filmnya secara keseluruhan gitu. Iya, kan soalnya kadang suka ada kayak arti di baliknya itu loh. Jadi kayak mungkin ada beberapa yang hubungan misalkan anak sama orang tuanya lah, kita kan dulu misalnya ngertinya cuma tuh anaknya kayak kita tuh kayak ya gue pengennya bebas terus habis itu ngelihat sekarang mungkin semakin dewasa terus ngelihat juga kayak dari sudut pandang orang tuanya, oh ternyata mereka tuh ngerasainnya kayak gini, kayak itu sih kalau gue kadang kayak nontonnya sekarang kayak pas nonton Everything Everywhere All at Once, gue juga kayak ngerti itu kayak posisinya Joy kayak oh iya gue ngerasain itu juga, terus tapi pas ngeliat dari susuknya si Michelle Yeoh itu karakternya dia tuh juga kayak iya anjir sebenarnya kan emang orang tua juga khawatir kayak gitu kan, kayak aduh kayak nyesek juga, jadi kayak aduh merasa bersalah, terus kayak ya udahlah, untungnya nonton sendiri jadi kan nggak merasa kayak ini jadi nggak sendiri merenung sendiri gitu kan. Tapi menariknya film keluarga gitu sih, sekolahnya kayak setiap karakternya tuh punya perspektifnya yang berbeda kan nih, kompleksitinya tuh dari masing-masing anggota keluarganya itu, jadi seru. Walaupun biasanya kan kebanyakan kisahnya tuh ya gitu-gitu aja kan. Berantem terus habis itu akur ya kan. Gitu. Kalau Keluarga Cemara dulu kan gue belum nonton tuh. Ada yang lo udah nonton? Belum sempet ya. Ntar deh kita pada nonton. Udah. Itu kan dulu tuh di direkturnya siapa ya? Yandi Lawrence ya? Yandi Lawrence. Kalau sekarang Ismail Basbe tuh kira-kira apa yang berubah nih? Kan belum nonton Pak. Saya nggak bisa nih. Ya, kalau gue kan sempat ya nonton lah beberapa film-film Ismail Basbe, dan rata-rata film-filmnya tuh kayak arah-arahnya tuh kayak arthouse, kayak gue terakhir nonton Another Trip to the Moon. Gimana tuh? Terus kayak dia ngedirect film keluarga tuh kayak aduh gimana ini, penasaran. Enggak ya, penasaran sih sama treatmentnya. Sama treatmentnya itu ya. Sama treatmentnya. Soalnya kalau kayak Keluarga Cemara mungkin secara story-nya ya itu yang kita tunggu kan, si Abah dan Mak itu. Si Abah dan Mak, ya benar. Iya. Kalian ada nggak sih kayak kriteria nih, ini film keluarga apa nih yang
bisa masuk kategori menarik atau kayak ini harus ditonton nih? Gak tau, kalau gue sendiri kan emang suka nonton film keluarga dan film drama, jadi kayak emang kriterianya yang penting film keluarga dan drama. Pasti gue suka gitu. Gue suka film kayak gue suka coming of age gitu-gitu. Film-film kayak gitu gue suka. Iya. Yang apa ya, yang banyak emosinya gitu loh. Banyak emosi. Iya. Kayak Kode yang baru yang gue tonton di kereta tadi. Wah, gila, luar biasa sih Kode. Gue baru nonton. Kalau apa ya? Gue bingung juga sih ya. Drama keluarga, ya paling yang ada unsur emang ada dramanya, kental dramanya, tapi tetap dapat unsur komedinya kalau gue. Soalnya supaya nggak boring. Iya. Kalau gue jujur aja gue boring banget kalau nonton yang terlalu drama. Nah itu boring. Cuma kalau misalnya emang ada diselipin beberapa komedi ya masih oke lah. Berarti Gari-Gari Sedap itu salah satu yang cocok sama lo ya? Gari-Gari Sedap, Cek Toko Sebelah, ya. Kayak gitu-gitu cocok. Gue masih nonton banget gitu loh. Iya. Kalau itu cuma kalau yang terlalu drama banget, kayaknya udah deh. Iya. Jarang banget. Jadi kalau kayak Ki yang ada fun-funnya gitu. Iya, kalau ada fun ya. Gue juga suka nonton komedi, tapi kalau nonton komedi ya pengennya komedi Borat gitu loh, yang tolol banget gitu. Minion gitu kan, yang iya udah nggak ada essence banget, udah kayak ya udah tolol aja gitu. Suka gue. Kalau Ariba gimana? Belum apa nih? Mungkin kan biasanya kayak kesannya cuma film keluarga tuh kayak terbatas, kayak cuman keluarga inti doang gitu lah. Gue suka kayak kan kayak di Koko tuh sebenarnya dari turun menurun intergeneration gitu kan, di keluarga besar. Terus kayak Encanto juga sama neneknya. Jadi kan kayak jadi kan masalah-masalahnya kan, jadi kalau ada masalah tuh bukan yang kayak aspele doang, gue pengen rebel doang, tapi kan juga sebenarnya ada kayak turun menurun lah. Jadi kayak even kayak sama satu lagi Turning Red, terus kan sebenarnya tuh kan kayak ibunya galak karena ibunya sebelumnya juga galak. Terus yang lainnya segala macam kan, jadi kayak kelihatan dinamikanya gitu loh, jadi kayak bikin menarik. Terus habis itu ya gue seneng juga kalau ada yang nyanyi sih. Kan dia agak light gitu ya, jadi biar ada funnya gitu sih. Ini kalau yang baru juga Marvel tuh ada yang Miss Marvel tuh. Miss Marvel ya. Oh iya tuh gue ada nonton. Itu gue suka sih, kayak itu beda. Ada sejarah ininya lah. Sejarah dari nenek buyut. Iya. Orang tua dan lain-lain. Shang-Chi gue suka banget juga tuh. Shang-Chi ya. Hubungan kayak keluarganya gitu loh. Iya, Asian parent-nya ada banget kan. Iya. Asian parent. Tapi katanya ada kayak nggak relate bagian kayak apa? Ada yang ketika nyokap. Ini takut spoiler lagi ya. Itu gampang banget kepancing buat spoiler. Iya. Kalau gue justru suka kayak shoplifter gitu. Filmnya film art house ya, yang kayak enggak, itu lebih kan aja, tapi lebih ke kayak keluarga itu kan bisa di mana aja gitu kan. Kayak dia kan ya gitulah. Kalau gue ceritain keluar lagi ceritanya ada anak kecil terus bertemu keluarga gitu. Iya. Ternyata dari background berbeda-beda. Ternyata keluarganya itu mengambil anak kenapa? Yang Joshua loh ceritanya. Iya. Dia malah mancing dia. Mancing. Adalah gitu. Kayaknya gue cocok ya jadi pemeran Spider-Man kalau spoiler gitu. Dia pernah ketemu Holland. Dia suka Holland. Tukang spoiler ya. Iya. Beda multiverse ya. Beda multiverse. Nah, biasanya ini kan kalau di film drama, film drama atau drama keluarga gitu kan ada nggak kayak part-part yang kayak bikin relate banget tuh, misalnya kayak ketika lihat ayah menangis atau apa gitu, ada nggak sih? Kalau gue tadi yang udah gue ceritain kan, gue garis biru yang sama nyokap gue itu, tapi yang gue ngebahas Koda lagi, soalnya itu yang beneran barusan gue tonton. Itu ada apa ya, ada part dimana menurut gue itu powerful banget sih. Powerful banget. Pas si ini boleh nggak sih? Oh ya boleh. Si karakter utamanya, si Rosie itu. Kenapa tuh Rosie? Dia mau pergi ini kan, mau pergi ke turnamen motor GP. Oh, pergi sekolah musik. Dia mau pergi ke sekolah musik. Generasi MotoGP. Tapi menang kemarin. Saya udah pensiun. Kenapa jadi bahas Rosie? Bangun emosi gue nih. Gue ini ingat sih. Lagi inget-inget. Iya. Ya si karakter utamanya itu dia mau pergi ke sekolah musik gitu, tapi kayak
di saat bersamaan ada masalah keluarganya gitu yang dia nggak bisa gitu kan. Terus ada part dimana dia sama kakaknya yang selama ini hubungannya ya biasa aja, nggak pernah terlalu intim gitu kan. Tapi ada dia ngobrol berdua dan itu tuh wah luar biasa sih. Kayak harus tonton sih, itu jarang banget gue dapat di adegan seperti itu sih, kakak dan adik. Iya berantem, tapi benernya berantemnya tuh gara-gara gue care sama lo gitu. Iya, kakaknya tuh kayak ngusir dia, tapi sebenarnya bukan ngusir, kayak kejar mimpimu gitu. Itu menarik sih. Kalau kayak gini, orang yang jarang nonton drama keluarga nih gimana nih? Apakah ada part-part tertentu? Apa ya, paling kayak misalnya kayak ngeri-ngeri sedap deh. Kayak itu cukup relate sih sama keluarga gue. Yang gue bilang hal-hal kecil yang seharusnya simple tapi jadi drama keluarga sendiri. Jadi contohnya anaknya nggak pulang-pulang. Masing-masing ada punya cerita. Iya, dibikinlah dramanya kayak gitu-gitu. Nah iya, bonyok gue juga melakukan hal yang sama. Maksud gue, tapi bukan sampai untuk gugat cerai enggak, tapi adalah drama mereka sendiri. Jadi akhirnya mau nggak mau gue harus melerai gitu loh. Itu cukup relate sih. Cukup relate. Kalau Riba ada nggak? Paling kalau misalkan kalau udah spesifik itu karakter utamanya tuh cewek anak pertama, kalau udah kayak gitu kadang suka kayak aduh udah deh. Apalagi kalau yang udah agak meskipun kadang light dibawainnya, tapi kadang kalau tiba-tiba dia ada masalah dikit aduh udah deh jangan ada ini. Apalagi kayak dia biasanya kan suka ada yang kayak berusaha ngayomin adiknya kah, atau kayak keluargaan suruh. Kalau udah kayak gitu gue kayak kadang kena banget, tapi kadang udah jangan dibikin itu kan cuma karakter film udah tapi kan aduh gue juga anak pertama kakak lagi udah kayak gitu kan kayak ya udah sih. Mau gimana sih? Kalau gue ya itu sih kayak ngeliat tadi adegan bapak nangis tuh biasanya gue juga kayak aduh. Tapi bokap gue tuh kayak gue nggak pernah lihat dia bereaksi terlalu apa gitu terhadap gue gitu. Jadi kayak pukul gue nangis. Aduh. Lebih kurang ajar sih. Selalu tiba-tiba datang bakal tempat. Ada film-filmnya ini Aco Tenri yang di YouTube We bacanya. Film Makassar lo, gue orang Makassar. Iya. Jadi film We itu kan kayak anaknya mau kuliah gitu kan. Terus kayak bapaknya di perjalanan pulang nangis tuh kayak. Nah, gue tuh tidak pernah melihat hal-hal seperti itu di. Ya gue inget banget itu gue kirimin ke bokap gue, terus bokap gue ini film kamu nak. Saya belum buat film pak. Soalnya relate kan, rantau gitu. Relate, ya relate juga ke gue sih. Karena gue anak rantau. Ya kayak gitu sih kalau gue. Last nih, satu pertanyaan nih terakhir. Oke. Kalau bisa masuk ke universe sebuah film keluarga nih kira-kira apa? Animasi atau apa? Everything Everywhere gak sih? Kenapa tuh? Bisa jadi tangan hotdog gue. Tangan hotdog, oke. Tangan hotdog gue. Kenapa gak mau jadi batu gitu? Enggak, tangan hotdog gue paling menarik sih. Paling menarik ya, iya. Kalau kaki ada gak? Apa ya? Joshua kan? Tadi gue ngomongin. Ibu lu pakai desa Katasari ya? Lu nyokap gue nonton gak ya? Takut juga nih. Kalau dia gue pengennya di Mamma Mia. Joshua gue gak boleh izin. Gue pengennya di Mamma Mia, karena kan dia tinggalnya di pulau gitu, sudah pulaunya asik banget, terus kayaknya carefree banget ya udah sih. Iya nyanyi gak sih, kayak nyanyi doang, karena kayak ya gue seneng kayak laut itu pemandangan itu kan, jadi kan kayak enak aja gitu hidup di sana kayak padahal kayak susah-susah juga deh. Ada masalahnya sendiri. Iya ada masalahnya sendiri, tapi kayaknya santai banget di sana dan kalau sih. Kalau gue malah animasi. Ini Incredibles. Oh iya sih. Bayangin gue jadi salah satu anak di situ kan. Nah itu tuh Violet gue relate banget sih di situ. Punya kekuatan gitu kan, ngelawan monster bareng-bareng kerja sama tuh pasti kayaknya seru banget. Iya. Aduh. Dulu gue Kapten Tsubasa juga pengen sih. Awal dan gunanya dua episode. Iya dulu mulai lama kan, pegel sih kaki lumayan sih. Incredible seru sih sama dua. Ya sudah. Nah, karena durasi katanya ya udah. Durasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya ajak keluarga kalian buat nonton film keluarga bareng-bareng ini kayak contohnya tadi apa NKTCI, ayo ajak nyokap kalian nonton. Siapa tahu kayak nangis bersama. Iya gitu nangis ya. bersama pada akhirnya atau ada masalah sesuatu ajak gitu ya bisa itu.
Iya. Ya udah. Kalau kalian juga punya cerita-cerita sama keluarga kalian juga jangan lupa di komen. Di bawah. Oh iya. Komen Siapa tahu bisa jadi film. Waduh, Iya. lumayan. Kalau kalian suka juga kita ngobrol-ngobrol tentang film, Oke, bisa. apain tuh? Jangan lupa like dan subscribe. Gua enggak YouTuber banget kan. Jangan lupa di like dan subscribe Studio Entolo. Yoi. Asik. Bye. Dadah. Dadah.